Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti khusus sekolah dasar kelas 5. Baik, sebelum melakukan kegiatan kita harus berdoa agar Tuhan menolong kita dan membuat pekerjaan kita berhasil. Bersama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang sudah kami terima, dan kami juga bersyukur karena Engkau memberikan kami keluarga yang mengasihi kami, juga teman-teman dan guru kami. Tuhan, berkatilah mereka sekalian. Kami akan belajar, Tuhan pimpinlah kami agar kami memahami firman Tuhan, agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk menyatakan iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, materi kita adalah aku tidak layak disamakan dengan Tuhanku. Ya. Dengan tujuan belajar ada dua. Jadi setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian harus bisa menjelaskan keteladanan murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, menjelaskan cara hidup orang yang sudah menerima kasih Kristus. Itu saja ya. Oke. Kita masuk dalam materinya ya. Nah, Tuhan Yesus saat dia ada di bumi menjadi manusia, dia memiliki 12 murid. Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus, Tadeus, Simon, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Hari ini kita mau membahas tentang Petrus. Petrus adalah murid yang berbeda dari murid yang lain. Saat Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah Tuhan Yesus, Petrus mempunyai jawaban yang spesial. Dia mengatakan kepada Yesus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, seperti ada di dalam Matius pasal 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus juga mengatakan kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Di sini kita melihat bahwa Petrus adalah murid Tuhan yang berani, murid Tuhan yang tegas. Dia menyatakan imannya, dia menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Namun saat Tuhan Yesus mengalami penderitaan, saat Tuhan Yesus ditangkap, didera, diadili, dan disalibkan, Petrus ketakutan dan ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus tidak sadar, dia karena ketakutan dia tidak sadar. Tetapi ketika ayam berkokok, dia baru teringat, dia sudah menyangkal Yesus. Dia menjadi sangat sedih dan menyesal, ya. Dia sangat menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian Yesus bangkit dari kematiannya. Selama 40 hari Tuhan Yesus berada bersama para murid, dan Yesus memberi perintah kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombaku, kata Tuhan Yesus ya. Maksudnya mengajar, membimbing murid-murid
Tuhan yang lain. Nah, saat Yesus naik ke surga, setelah 40 hari dia naik ke surga, kemudian Yesus menjanjikan Roh Kudus. Disitulah para murid dan Petrus mengalami kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta. Kehidupan Petrus kemudian berubah, dia dipulihkan. Nah, Petrus yang sudah dipulihkan, Petrus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjadi rasul Tuhan, artinya mengatakan kebenaran yang dari Tuhan. Petrus memberitakan Injil, dan bukan hanya sekedar memberitakan, tetapi dia dengan penuh kuasa memberitakan Injil, ya. Dia mendoakan orang sakit sembuh. Nah, itu Petrus, ya. Kemudian Petrus adalah murid yang termasyhur dari antara murid-murid yang lain, ya. Di samping Paulus juga dia banyak mendirikan gereja-gereja. Kemudian Petrus ini orang yang setia. Hidupnya memang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya dia mati disalibkan karena dia begitu gigih untuk memberitakan Injil. Nah, Petrus memilih untuk disalib dengan cara terbalik karena ia merasa bahwa apa yang sudah dilakukannya tidak sebanding dengan perbuatan atau dengan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, Petrus ini juga banyak mengalami penderitaan, ya. Dia itu dipenjara, dia juga mengalami aniaya dan mati dengan cara yang demikian. Sepertinya kalau kita melihat bahwa dia sudah baik, ya anak, ya. Tetapi dia merasa bahwa itu belum sebanding dengan pengorbanan Yesus. Nah, ini kita belajar dari Petrus. Selanjutnya kita belajar dari tokoh yang bernama Yohanes. Nah, Yohanes adalah seorang yang setia kepada Tuhan, anak dari Zebedius. Yohanes ini disebut juga anak-anak guru. Nah, Yohanes seorang murid Yesus yang disayang oleh Tuhan. Dia setia memberitakan Injil, tetapi walaupun dia dikatakan dikasihi, murid yang dikasihi, tapi juga mengalami banyak penderitaan. Dia pernah digoreng di bak minyak. Aduh, bagaimana rasanya anak-anak, ya. Aduh. Kemudian setelah itu dia dibuang di Pulau Patmos. Dia juga bekerja secara paksa di pertambangan batu bara di sana. Sangat menyedihkan, ya, sangat menderita. Tetapi Yohanes tetap setia. Dia menulis kitab Wahyu. Waktu dia di Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan, dan kemudian dia kembali hidup, ya, dalam ketenangan. Dia meninggal dalam ketenangan, dan dia seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia sudah tua dan dia juga menjadi seorang uskup, ya, di Edes di Turki. Dan saudaranya juga yang adiknya itu adalah Yakobus. Dia adik-beradik dengan Yohanes, ya. Mereka berdua disebut anak-anak guru, artinya berani. Anak-anak yang, ya, anak-anak guru itu yang tidak takut, gitu, ya. Dia berani memberitakan Injil, tidak takut bahaya sekalipun banyak mengalami penderitaan. Nah, Yakobus sama. Dia juga murid Yesus yang setia memberitakan Injil bahkan sampai akhir hidup. Dia juga mengalami banyak penderitaan. Ia mati sebagai martir, ya, artinya dia membela kebenaran. Dia mati dengan tuduhan melanggar hukum, padahal dia tidak melakukannya, ya. Nah, ia dirajam. Ia mati dengan cara dirajam dengan batu. Itu sangat menderita. Itu pelan-pelan matinya, dilempar batu satu persatu, semua orang lempar. Waduh, lama sekali baru mati, sangat menderita.
tetapi kita belajar dari keteladanan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mereka giat memberitakan Injil. Mereka menghargai kasih Tuhan dengan hidup sesuai firman Tuhan. Dan mereka setia kepada Tuhan walaupun mengalami banyak aniaya. Dan mereka membagikan kasih Tuhan dimanapun berada. Nah, anak-anak, inilah yang harus kita lakukan. Meneladani kehidupan para tokoh. Apa yang kita buat saat ini sebegitu pun banyak tidak sebanding ya dengan apa yang sudah Tuhan Yesus buat bagi kita. Tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan korbankan dirinya menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Adik, kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mengasihi Tuhan lebih dari hidup kita, ya. Kesimpulannya, kasih Tuhan tak dapat dibalas dengan apapun. Aku mau setia kepada Tuhan. Itu komitmen kita ya, nak. Oke, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau pemahaman kalian akan materi hari ini, kalian mengerjakan tugas yang ada di sini ya. Baik anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, tetap gembira, tetap berdoa, taati orang tua, dan baca Alkitab setiap hari dan melakukannya. Sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Kalian boleh like dan subscribe. Dan biarlah kita tetap bersemangat. Sampai jumpa di lain kesempatan.